kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ruli di pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bahwa teori tersebut ada beberapa teori yang menyatakan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Yang pertama, agama Hindu, ada teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Serta juga ada teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria, oleh kaum Waisya, dan kasta Sudra, serta adanya teori arus balik, yang mana orang dari Nusantara melakukan perjalanan mempelajari agama Hindu atau Buddha di daerah asalnya, yaitu India. Maka pertama kita akan melihat mengenai peta persebaran agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Ini adalah peta persebaran, ilustrasi peta persebaran dari India ke wilayah Nusantara agama Hindu dan agama Buddha. Teori yang akan kita bahas pertama yaitu adalah teori Brahmana, yang mana dikemukakan oleh J.C. Butler, yang mana Brahmana merupakan atau pemilik dari ajaran agama Hindu sendiri, yang mana kaum Brahmana diundang oleh pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Kaum Brahmana sendiri diundang karena mereka memiliki kemampuan dalam penulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, yang mana terdapat dalam prasasti yang terdapat di Indonesia atau di Nusantara. Teori Brahmana sendiri memiliki kelebihan, yaitu ajaran agama Hindu dikuasai oleh kaum Brahmana. Prasasti di Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta yang dikuasai oleh kaum Brahmana. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh kaum Brahmana, yang ketika menobatkan raja, biasanya kaum Brahmana pastinya membawa kitab Weda ke Nusantara, yang pada akhirnya akan diajarkan kepada raja juga kepada kaum di istana. Tetapi ada kelemahan dari teori tersebut, bahwasanya bahasa Sanskerta merupakan hal yang sulit diajarkan kepada para penganut agama Hindu baru. Dan ada teori yang menyatakan bahwa seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Teori berikutnya yang akan kita ketahui adalah teori Ksatria, yang dikemukakan oleh C.C. Gerci dan J.L. Muns, yang menyatakan bahwa pada abad kedua, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan akibat dari perebutan kekuasaan. Penguasa dari golongan Ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Teori ini memiliki kelebihan, yang mana semangat berpetualangan dan menaklukkan di daerah-daerah lain oleh para kaum Ksatria. Sesebat menyatakan Ksatria dijanjikan akan diberikan hadiah apabila menang dalam pertempuran. Mukherjee sendiri menyatakan bahwa Ksatria membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan di India. J.L. Muns berpendapat pada abad kelima banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India. Tetapi teori ksatria sendiri memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang ketiga, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan dari India.
Berikutnya adalah teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Kasta Waisa sendiri adalah kasta yang banyak terdapat para pedagang, yang mana hubungan dagang antara Nusantara dan India diawali sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Teori Waisa memiliki kelebihan yaitu sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisa tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Sedangkan teori ini memiliki kelemahan para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Yang berikutnya adalah teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Bremer. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah hidup mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Teori ini diperkuat karena semua orang yang ada pada kasta Sudra pasti ingin memiliki dan memperbaiki hidup mereka. Salah satunya adalah pergi ke tempat lain seperti Nusantara. Tetapi teori ini banyak kelemahan. Yang pertama yaitu kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan ajaran agama Hindu itu sendiri. Yang kedua, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menjadi kelemahan dari teori ini. Karena pada dasarnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dikuasai oleh para kaum Brahmana. Yang ketiga, biasanya jika ada budak, maka ada tuannya. Pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang membawa kasta Sudra ke Nusantara. Berikutnya adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.T.K. Bose. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang di Nusantara pergi ke India untuk melakukan perjalanan mempelajari agama Hindu sendiri dan membawa kembali ke Nusantara. Teori ini diperkuat karena adanya kemungkinan para putra bangsawan di Nusantara pergi untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Tetapi teori ini juga memiliki kelemahan. Pada teori ini, sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha, karena pada saat itu masyarakat di Nusantara masih bersifat fasik dan memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Berikutnya adalah penyebaran agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang bisa dikatakan sebagai pembaharu dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha mempunyai kitab suci yaitu Tripitaka yang terdiri dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Agama Buddha dipercaya menyebar ke seluruh dunia lewat perantara dua hal, yaitu perdagangan dan utusan khusus keagamaan yang disebut dengan peninggalan yang cukup signifikan dari agama Buddha. Ditemukannya prasasti dan rupa Buddha abad ke-5. Ini adalah sebuah prasasti yang berasal dari abad ke-5 yang ditemukan di dekat Bukit Meriam di Kedah. Sebuah lempeng batu berwarna yang dipercayai ini adalah prasasti yang ditulis oleh seorang biksu dan tertinggal di
sebuah puing rumah bata yang diperkirakan mungkin merupakan kamar biksu Buddha. Yang tertua dikatakan sekitar tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Dalam bahasa Sunda Kapuas Mahakam dan Neraka, terdapat tanda-tanda lain dari pengaruh India terlihat dalam bentuk patung Buddha dalam gaya Gupta. Dan agama Buddha sendiri berkembang pesat sejak kejayaan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan menyebar di Pulau Jawa melalui kerajaan Mataram dari bangsa Sailendra. Sekian penjelasan dari saya. Sampai berjumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa selalu tonton channel YouTube ini, dan jangan lupa subscribe dan like, serta share ke teman-teman kalian apabila informasi ini berguna. Bye-bye.